Oke, sekarang kita pindah ke setup. Ini adalah sensor. DHT11 memiliki 3 buah pin. Pin positif, ada pin negatif, dan di tengah itu adalah pin untuk outputnya ya. Jadi kita bisa baca output dari situ. Oke, sekarang kita susun dulu SP-nya. Untuk powernya kita taruh ke yang 3V aja ya. Dan untuk yang digitalnya kita pakai yang D4 ya. Nah, di sini bisa dilihat jadi powernya 3V, 3,3V. Pin digitalnya kita pakai pin 4 dan groundnya ya ke ground ya. Nah, sekarang kita akan testing dulu apakah si sensornya ini bekerja ya. Oke, jadi di sini udah ada di new sketch-nya. Nah, biar gampang pakai example aja, example yang di HT sebelah. Nah, ini ya, DHT tester. Nah, ini ya, ini bisa kita pakai. Ya, nah, ini kita komen dulu. Nah, yang ini di uncomment. Kayak yang di HT11 dan ini kita ganti jadi 4. Lalu ya ini coba kita verify dulu aja. Oke, setelah saya restart ulang si Arduino ini udah berhasil. Kita bisa lihat suhu, temperatur, humidity-nya normal. Berarti ini sensornya masih layak dipakai ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah. Nah, jadi di Telegram ini kita bisa cari di sini di search namanya bot father kayak yang ini ya. Nah, di sini kita bisa komen new bot. Nah, kita disuruh untuk memilih nama. Kita akan namakan ini repu air gitulah ya. Nah, repu air bot. Nah, oke, sudah selesai. Ini botnya sudah jadi. Nah, di sini kita punya kode untuk token botnya. Di sini kita copy nih kodenya ini. Nah, langsung kita masukkan ke sini. Kita buka example-nya aja dulu ya dari si Universal Telegram Bot. Oh ya, pasti ini nih udah di-download si library-nya ya. Jadi, nah ini ya, DHT sensor untuk library-nya. Dan satu lagi namanya Universal Telegram. Nah, ini ya. Jadi saya menggunakan 2 library ini. Nah, jadi di sini saya kalau misalnya ke file example, nah di sini ada example-nya. Kita ke Universal Telegram Bot. Nah, SP32 kita pilih yang chat action dulu coba ya. Nah, di sini kita bisa masukkan wifi saya masukkan dulu, dan passwordnya dan tokennya ini tinggal di paste aja. Nah, kita nggak usah pusing-pusing dulu, kita langsung upload aja. Oke, selagi upload kita bisa ke si Telegramnya dulu. Nah, kita langsung klik aja yang repo air, kita start. Oke, nah di sini udah ya, sudah berhasil di sini. Nah, coba kita send atau kita langsung pencet aja deh ini. Di sini tulisannya typing ya. Oke. Jadi di bawah sini if text sama dengan send text action, maka bot send message retrieve action. Oke, itu dasarnya seperti itu lah ya. Kita akan coba example lain. Karena di sini kita ingin membuat sebuah custom comment. Di sini kita akan melihat example dari set my comment ini ya. Oke, ini adalah tampilan dari example-nya ya. Saya masukkan lagi ini passwordnya dan juga ini ya. Jadi bisa dilihat di sini message the text help, maka answernya adalah so do you need help. Oke, saya akan coba manipulasi ini. Kita copy. Nah, misalnya ini ganti jadi bro. Nah, isi sana coba kita ganti WhatsApp bro. Nah, terus di bawahnya ini ada komen ya. Oke, coba kita tambah lagi komen di bawah. Nah, di sini coba kita ganti jadi bro. Description-nya just testing. Oke, sekarang kita coba upload lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat di sini. Kita lihat sekarang. Kalau misalnya saya belum muncul ya. Oke, berhasil. Coba kita /help. Oke, bisa /start. Oke, coba bro. Oke, bisa ternyata. Sekarang saya mau coba untuk masukkan function di sini. Apakah kita bisa gunakan function di sini? Oke, saya rubah sedikit ini menjadi baca suhu ya. Jadi dia akan membaca suhu dari atas sini ya. Jadi sini. Nah, dan saya lupa mengganti ini ya. Kita ganti ini menjadi baca suhu. Oke, sebentar compile. Oke, sudah selesai. selesai. Kita coba sekarang ya. Perintahnya adalah baca suhu.
tidak terbaca ya. Oke, sedikit perubahan, ini harusnya dimasukin ke sini aja dulu lah. Kita coba, dan saya coba tadi ini ya, DHT bikinnya kita rupiah. Nah, sekarang kita compile lagi coba ya. Oke, sudah berhasil. Kita coba. Oke, kita coba di sininya. Kita tes saya dulu, tes. Oke, good. Sekarang baca suhu. Oke, berhasil. Jadi kebaca ini 26,30 Celcius dan kelembapannya 90%. Sekarang saya ingin membuatnya ini lebih fungsional lagi ya. Jadi saya akan tambahkan mekanisme yang dimana ketika dia dapat komen track, maka dia akan nge-track suhu. Lalu ketika nge-track, nanti dia akan ngedeteksi ketika suhu dan kelembapannya mencukupi untuk si airnya itu mendidih ya. Nanti juga saya akan coba untuk membuat logika untuk reset ya, reset juga kita akan buat. Oke, jadi di sini saya mau menambahkan logika baru. Jadi di atas sini saya punya 3 variabel baru: tracking aktif, last track time, dan juga tracking interval. Nah, ini gunanya yang atas ini untuk mengaktifkan ini ya, logika di bawah ini ya. Jadi kalau misalnya tracking aktifnya true, maka dia akan membaca nilai temperatur dan nilai humidity-nya ya. Lalu di bawahnya ini ada long last track time. Nah, jadi di bawah sini kondisinya nggak cuman si tracking ini true doang, tapi ada ini. Nah, jadi ini itu apa? Singkatnya ini tuh mil is ini adalah fungsi bawaan dari ESP. Nah, dia tuh men-track waktu dari si ESP ini menyala, dikurangi dengan last track time yaitu 0. Jika si ini 2 dikurangin lebih besar daripada tracking interval yang di sini kita atur 2000, maka akan true. Ini bisa kita eksekusi statement di sini ya. Nah, intinya ini tuh bilang kalau misalnya cek setelah 2 detik, jika waktu sebelum ngeceknya sudah lebih dari 2 detik, maka ini adalah true. Atau dalam kata lain bisa dibilang ini delay ya, delay 2 detik. Nah, lalu di sini adalah bagian notifikasinya. Jadi ketika si temperaturnya lebih besar sama dengan 35 dan humidity-nya lebih besar sama dengan 95, maka send notifikasi, send chat air sudah mendidih gitu. Lalu tracking aktifnya kita matikan agar mereset ya. Di sini juga saya mendapatkan 2 ya di sini. Jadi ketika user /tracking, maka tracking aktifnya akan true, yang dimana nanti akan menjalankan if yang di bawah. Nah, tracking chat ID ini adalah mengambil chat ID kita, lalu akan dijawab dengan tracking dimulai, menunggu air mendidih. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya akan tambahkan satu lagi di sini yaitu reset track reset. Nah, sekarang langsung kita upload saja. Kita sekarang coba lagi tes. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang coba baca suhu. Oke, sekarang kita mulai tracking. Nah, tracking dimulai menunggu air mendidih. Nah, kita akan coba langsung ya, gimana dia ngasih notifikasi ketika si airnya sudah mendidihnya. Sekarang kita reset aja dulu. Kita coba fungsi reset kita apakah berhasil. Sebentar. Oh, track reset. Nah, oke, tracking di reset. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan langsung bagaimana aplikasi nyatanya ya. Kita akan coba. Oke, sekarang karena waktunya untuk melihat aplikasinya seperti apa, maka kita akan merubah ini menjadi mobile ya. Jadi kita akan cabut dari laptop saya dan pasangkan ke modul power supply kita. Kita tinggal cabut, lalu kita taruh di sini saja. Oke, kurang lebih seperti ini rangkaian yang saya buat. Nah, jadi ini terhubung ke power dan baterainya. Sekarang kita tinggal nyalakan melalui switch yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan lihat telegramnya apakah merespon apa tidak ya. Oke, kita coba sekarang tes. Oke, benar ya, dia masih bisa merespon. Nah, berarti ini sekarang kita tinggal implementasikan. Kita akan taruh di atas. Harusnya dia masih nangkep lah ya segini. Oke, kita coba aja. Oke, sekarang langsung saya kita tracking
tracking tidak ada respon ya. Baca suhu. Oke, jadi saya menemukan masalahnya di sini. Modul power supply, atau lebih tepatnya power supply kita, baterainya itu ketika kita menjalankan perintah /tracking, jadi si ESP ini dia baca nilai suhu bersamaan dengan WiFi. Artinya dia mengonsumsi lebih banyak energi ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang saya menggunakan power bank yang harusnya, saya sudah tes ini bisa ya. Sekarang kita akan coba lagi ya, mengetes apakah bisa kita pengaplikasian air mendidihnya. Oke, jadi sekarang kita langsung coba tracking. Nah, saya sudah simpan si ESP-nya di tempat yang tadi ya. Coba sekarang baca suhu. Kita lihat suhunya sudah berapa. Sudah 33 derajat dan kelembapannya 88%. Oke, kita tunggu saja. Oke, jadi di sini sebenarnya saya mendengar suaranya airnya sudah mendidih. Kelembapannya ini malah berkurang ya. Kenapa? Oke, ternyata perkiraan saya keliru ya. Ternyata ya, kalau misalnya sensornya saya pegang ini panas ya sensornya, kering. Nah, saya kira uap dari air itu bisa bikin sensornya itu melembab. Oh, ternyata enggak, bukan gitu fisikanya guys. Nah, karena kita sekarang tahu ini, jadi sekarang kita bisa ubah saja si kelembapannya. Nah, jadi kita ntar coba trackingnya di 48 atau 45 derajat Celcius atau berapa ya, 48 dah, 48 derajat dan kelembapannya di 31 coba ya, atau 30. Nah, di bagian sini ya, ini jadi 48 derajat Celcius. Humidity-nya itu 30, lebih kecil. Langsung saja kita upload. Oke, karena sekarang sudah, kita akan coba lagi. Oke, langsung kita tracking. Oke, sekarang kita tinggal tunggu. Oke, di sini sudah air sudah mendidih. Kita langsung lihat saja. Saya udah ganti power bank ya. Airnya mendidih ya. Ini emang saya kasih airnya dikit aja biar cepet. Oke, ini panas pasti ya. Panas sekali guys. Sip, berarti sudah berhasil ya. Oke, tadi kita sudah mencoba prakteknya dan berhasil. Mungkin kalau misalnya feedback saya nanti ini bisa diimprove lagi. Jadi si suhu dan kelembapannya bisa lebih disesuaikan lagi. Tadi sepertinya suhunya itu terlalu rendah ya. Harusnya saya setel di 50 Celcius dan kelembapannya itu ya pas 30 lah, di bawah 30 itu pas. Nah, mungkin sekian saja untuk praktek saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.